Saat mengarungi danau, badai yang datang menggoncangkan perahu, dijadikan oleh Yesus sebagai kesempatan untuk menyadarkan para muridnya akan perlunya percaya. Saat badai mesti jadi titik balik dan peluang untuk tumbuh dan bangkitnya iman. Setelah menyeberangi danau, saat berada di daerah yang najis dan penuh bahaya oleh rongrongan, terkaman, dan belenggu roh-roh jahat, dijadikan oleh Yesus sebagai kesempatan untuk mengajarkan para murid bahwa mereka harus mewartakan belas kasihan Tuhan yang diimani kepada orang lain. Inilah yang ditunjukkan oleh penginjil Markus melalui cerita tentang penyembuhan seorang derasa yang kerasukan roh jahat. Kisahnya menarik. Setelah penyeberangan yang bergolak oleh badai, sampailah Yesus dan para muridnya di daerah orang derasa. Daerah ini dianggap sebagai wilayah kafir, najis dan penuh dengan roh-roh jahat. Kebanyakan penduduknya bukanlah orang Yahudi. Ini nampak jelas dengan kisah adanya kawanan babi dan pekuburan di daerah itu. Apalagi adanya seorang yang kerasukan roh jahat yang berkeliaran di pekuburan. Tidak ada orang Yahudi yang akan memelihara babi. Babi dan pekuburan dianggap najis. Baru saja mendarat di Gerasa, daerah yang najis dan kafir itu, Yesus didatangi seorang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat itu bernama Legion, karena banyak jumlahnya. Roh itu menguasai orang itu sehingga belenggu dan rantai tak bisa menenangkannya. Tapi di hadapan Yesus, roh jahat tak berkutik. Bahkan tak berdaya sama sekali. Ia justru sujud dan meminta Yesus memindahkannya ke dalam kawanan babi yang mengakibatkan babi-babi terjun bebas dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalam air. Pada waktu Yesus hendak pergi lantaran tak dikehendaki oleh orang-orang Gerasa, orang yang barusan dibebaskan itu meminta supaya ia diperkenankan ikut serta menyertai Yesus. Ternyata ia tidak mau tinggal di daerah asalnya lagi. Ia mau mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Nah, pada fase inilah Yesus memberikan pelajaran bagi para muridnya. Yesus bersikap tegas dan tidak mengizinkan orang itu menyertainya. Orang itu harus tetap tinggal untuk menggantikan Yesus yang tidak diperkenankan hadir di wilayah Gerasa. Orang itu harus mewartakan belas kasihan Tuhan yang sudah dialaminya di tempat tinggalnya. Yesus menyingkir dari Gerasa karena ia tak dikehendaki kehadirannya. Namun ia bukan tanpa harapan. Ia sudah menanamkan belas kasihan dan kebaikan dalam diri seorang penduduk Gerasa. Yesus tahu bahwa benih yang ditanamnya itu pasti akan berkembang, bahkan berbuah. Maka ia tak berkenan orang itu menyertainya. Ia justru menginginkan orang itu tinggal agar benih itu bisa terus bertumbuh dan nantinya menjadi pohon tempat burung-burung bersarang. Pelajaran yang sangat berharga bagi para murid dan juga untuk kita. Yesus menunjukkan bahwa setelah mengalami belas kasihan dan kebaikan darinya, ternyata Yesus tidak menghendaki orang yang mendapat belas kasihan pergi menyertai dia ke tempat-tempat lain, ke kota-kota lain. Ia justru menginginkan orang itu tetap tinggal di rumah, di lingkungannya untuk menggantikan dia, menjadi tanda atau simbol belas kasihan dan kebaikannya. Ia ingin benih kebaikan yang ia tanam harus tumbuh dan berkembang agar gambaran Tuhan nampak jelas sebagai kesaksian bagi orang lain. Maka, kita ingat pelajaran ini untuk diri dan hidup kita. Tuhan rupanya lebih menginginkan kita yang telah mendapat kebaikannya untuk bersaksi, menggantikan kehadirannya dalam memperlihatkan kebaikan Tuhan kepada orang lain di sekitar kita. Ingatlah, setelah mendapat belas kasihan dalam bentuk apapun, saatnya untuk bersaksi tentang belas kasihan Tuhan. Bukan bersaksi apalagi memamerkan tentang diri dan segala yang diperoleh. Ini maksudnya, yakni supaya orang lain datang kepada Tuhan, menerima kehadiran Tuhan, lebih dekat dan menyatu dengan Tuhan.